adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Efesus adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dan jemaat di Efesus adalah jemaat yang pertama mendapatkan surat dari Tuhan Yesus lewat Yohanes. Efesus ini ada di sekarang negara bernama Turki. Waktu kita membaca, maka kita mendapatkan beberapa kesimpulan sederhana. Kesimpulan sederhana itu yaitu kemungkinan perilaku daripada jemaat mula-mula di sana agak bebal. Maka itu dia bilang, janganlah seperti orang bebal. Dan mereka kurang arif di dalam Tuhan. Juga mungkin mereka kurang pandai menggunakan waktu. Sebab itu dikasih ingat supaya menggunakan waktu yang ada dengan baik. Penegasan kembali bahwa dengan kalimat yang berbeda tapi maknanya sama, bebal dan bodoh. Kemungkinan dalam ilmu pengetahuan mereka pandai, tapi dalam hal rohani mereka agak bebal dan bodoh. Tetapi diminta supaya usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu artinya kebebalan dan kebodohan menyangkut pengiringan akan Tuhan. Nah, itu sedikit keterangan untuk kita tahu bahwa betapa kerasnya Rasul Paulus menegur dengan menyampaikan surat ini kepada mereka sebagai jemaat pertama yang pernah menerima surat Tuhan Yesus dalam Wahyu pasal 1, 2, dan 3. Nah, di sini saya memberikan sebuah subtema, kita harus memiliki hidup yang bijaksana menjelang akhir zaman. Kondisi situasi yang kita lihat dan kita saksikan hari ini dari segala segi dan aspek, kelihatan bahwa kita benar-benar sedang ada dalam satu posisi dan keberadaan yang disebut zaman akhir, di mana-mana kejahatan sangat tidak tersembunyi lagi. Baru saja saya membaca berita bahwa di Amerika, negara-negara dengan 52 negara dengan presiden yang ada bertentangan secara besar-besaran menyangkut harus disediakan toilet atau kamar mandi untuk transgender. Artinya secara tidak langsung membuat pengakuan tentang satu kehidupan segurit bergurit atau homoseksual, lesbian diberikan kehormatan yang luar biasa. Dulu
tidak ada cara berpikir seperti itu. Sekarang kalau kita menyaksikan apa yang ada di Indonesia, 10 hari terakhir ini ramai percakapan mengenai pembunuhan Brigadir Yosua. Kita lihat secara kasat mata bagaimana nyawa sesama anggota tidak berharga karena masalah-masalah yang kita tidak tahu. Dan itu menyita berita dan headline berita di Indonesia, pada koran, pada media sosial. Selain daripada itu, banyak hal yang sangat menyayat hati karena ada ibu dan ayah yang membuang anaknya dengan terikat. Ada anak-anak remaja yang saling mengadakan perundungan atau tindakan menyakiti, tindakan tidak menyenangkan, sampai ada anak-anak sekolah yang bisa mati atau sudah mati. Lalu HAM anak dan polisi bekerja keras. Kenapa terjadi kejahatan di segala lini dan level? Dari segi kemajuan teknologi persenjataan, sekarang seluruh bangsa takut kepada Israel karena mereka telah memunculkan senjata yang mematikan secara senyap dan belum ditemukan oleh negara-negara lain. Nah, ini semua indikator bahwa kita sedang ada pada akhir zaman. Lalu kesaksian dari pemimpin Israel terakhir ini, dia mengatakan bagaimanapun semua bangsa akan, dalam pidato resmi sebagai Perdana Menteri, bahwa bagaimanapun seluruh bangsa di dunia yang menentang Israel akan bertekuk lutut dan datang bergantung kepada Israel. Sebab itu janji Tuhan Allah, bahwa Israel menjadi berkat buat segala bangsa sebelum Mesias itu datang. Itu pengakuan daripada Perdana Menteri Israel. Jadi dia bilang, saudara-saudara yang memusuhi kami, ingat bahwa Anda akan bertekuk lutut, karena pengetahuan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami melampaui seluruh pengetahuan di dunia. Satu pernyataan resmi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, semua ini menuturkan kepada kita bahwa kita harus bersiap diri secara rohani. Mari kita belajar hidup cerdas, kita belajar hidup arif. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anggota gereja, sebagai pemuda-pemudi, jangan sampai kita terlena dengan kemajuan yang ada, lalu kita lupa bahwa kita sedang ada di hari-hari terakhir, lalu tidak menyiapkan diri. Saya memulai kembali perjalanan dari rumah ke gereja dengan tidak memakai kendaraan. Sudah hampir 10 hari saya mulai kembali. Saya jalan kaki dari rumah datang di sini, lalu kerja di gereja selesai jam 6 sore, saya jalan kaki pulang ke rumah. Kecuali hari Sabtu pagi jalan kaki dari rumah pulang pakai kendaraan, sebab hari Minggu pagi mesti cepat ada di gereja. Nah, di sepanjang jalan itu saya menggunakan untuk pakai berdoa buat jemaat, berdoa buat keluarga. Anda bayangkan, saya lihat di HP saya, ternyata saya ada pada, kalau dari sini pulang ke rumah itu 4.300 meter, berarti 4 kilo, hampir 4 kilo setengah. Pul dari rumah juga 4.500 meter, jadi berarti 4 kilo lebih sedikit jalan kaki.
Dan saya senang karena kesempatan 1 jam perjalanan itu saya bisa berdoa banyak. Sebab orang tidak ganggu saya, tegur saya pakai jaket tutup kepala, masker tutup muka, dan mereka tidak tahu itu pendeta yang sedang jalan. Jadi saya berdoa buat jemaat, saya berdoa buat anak cucu, saya berdoa buat pekerjaan Tuhan. Yang menarik, kadang-kadang saya ketemu rombongan anak-anak, rombongan bapak-bapak, tua-tua. Kadang-kadang saya harus menengok, pekerjaan mereka hanya periksa HP. Dan saya sempat lihat beberapa anak muda bertengkar, berkelahi di pinggir jalan karena terjadi salah pengertian, silang pendapat tentang hubungan dalam HP mereka dengan teman yang lain. Mereka buang waktu banyak habis di HP. Sudah tidak bisa lagi bercakap bergaul secara baik. Nah, semua ini memberikan keterangan atau adres kepada kita bahwa kita sedang ada di akhir daripada zaman ini. Karena itu kita harus memiliki hidup yang bijaksana menjelang akhir zaman. Hidup yang bijaksana itu pertama adalah memperhatikan dengan cermat hidup kita. We must have a wise life at the end of time. Jadi kita mesti bijak memperhatikan dengan cermat hidup kita sesuai dengan ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jadi dituntut kearifan, kebijaksanaan, knowledge, pengetahuan untuk memahami bagaimana kita harus hidup. Di mana jangan sampai kita digelar sebagai orang-orang di Efesus bebal dan bodoh. Bukan soal ilmu pengetahuan, bukan soal dagang, bukan soal politik, bukan soal bekerja. Semua ini mereka cerdas, mereka arif, mereka pintar. Tapi pri rohani yang dikecam oleh Paulus kepada jemaat di Efesus ini, mereka bebal dan bodoh. Karena itu disuruh untuk memperhatikan baik-baik, perhatikan dengan saksama, dengan teliti, ya, watching carefully our life, artinya perhatikan dengan baik-baik, dengan saksama hidup ini dalam pengiringan akan Tuhan. Usaha kita sudah pintar, berdagang kita sudah pintar, berpolitik sudah pintar, berbagai macam pengetahuan sekuler kita pintar, semua kita pintar seperti orang-orang di Efesus. Kemungkinan yang besar juga kalau kita lihat, berbuat dosa juga mereka pintar, berbuat cemar juga mereka pintar, berbuat kehidupan yang abnormal juga mereka pintar, berbuat perbuatan naif juga mereka pintar. Tapi didapati oleh Paulus mereka bebal dan bodoh di dalam hal rohani. Itu sebabnya dia bilang, jangan kamu bebal. Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ada satu tuntutan yang harus dilakukan, yaitu menjadi orang yang memperhatikan kehidupan rohani kita. Kita semua harus perhatikan. Sebab kadang-kadang kekristenan ini menjadi semacam momong,
Kenapa saya bilang momok? Karena banyak orang pakai nama kekristenan seakan-akan dia sudah baik, tapi ternyata perilakunya tidak baik. Jadi kekristenan, label kekristenan menjadi momok yang membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Kita menggunakannya sebagai perisai, sebagai bemper, tapi sesungguhnya substansi kekristenan itu tidak ada. Filipi 4 ayat 8 dia bilang, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini juga disampaikan kepada jemaat di Filipi. Mereka lebih banyak berpikir secara sekuler, mereka lebih banyak berpikir secara daging, mereka lebih banyak mengungkapkan kata-kata fitnahan, kata-kata yang tidak mulia, yang tidak pantas. Otak mereka sudah dicederai dengan perilaku yang kotor, cemar. Jadi ungkapannya tidak suci, tidak manis, tidak sedap, tidak benar, tidak mulia, tidak adil. Maka itu disampaikan juga kepada jemaat di Filipi makna pesan yang sama, supaya berubah cara berpikir, berubah sudut pandang, berubah tutur bicara, berubah semua yang kita pikirkan dengan ungkapan saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Kadang-kadang kita membesar-besarkan sesuatu yang tidak benar, membesarkan sesuatu yang sebenarnya salah. Berulang-ulang kali kita mengucapkannya, memikirkannya, melakukannya, dan mencederai dan melukai sesama teman, bahkan suami kepada istri, istri kepada suami, sahabat kepada sahabat. Mengulang-ulanginya. Berpikir yang sedap, semua yang sedap didengar itu perlu disampaikan, bukan sesuatu yang kotor yang tidak benar disampaikan, bahkan ulang kor. Terus ulang kor pada topik yang sama. Dikasih ingat kepada jemaat di Efesus dan Filipi sepertinya sama, maka digelar sebagai orang bebal dan orang bodoh. Apakah mereka di luar gereja? Tidak. Mereka ada dalam gereja, bahkan mereka melayani, malah mereka suka bersaksi, malah mereka pimpin orang lain, malah mereka menasihati orang lain. Tetapi standar rohaninya disebut bebal dan bodoh. Sama juga seperti orang-orang di Filipi. Saya memberikan highlight kepada kalimat yang berwarna biru. Perpikirkanlah semuanya itu. Yang mana semua itu? Yaitu jangan bebal, jangan bodoh, harus arif. Saudara-saudara, pikir semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dari Injil, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku. Karena padaku, Paulus bilang, ada tanda-tanda salib, ada tanda-tanda bilur dan luka karena Kristus. Itu bermakna kesetiaan dalam menyatakan yang mulia, yang benar, yang suci, yang manis, yang sedap, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Bukan ungkapan kata-kata yang sia-sia. Itu membuktikan firman Allah berkata, apa yang keluar dari mulut kita itu karena sudah penuh di hati.
dan otak kita. Jadi kalau kita keluarkan yang tidak suci, fitnahan, maka itu sebenarnya sudah penuh di dalam ini dan sudah penuh di sini. Dan tidak ada Injil di sini, tidak ada Injil di sini lagi. Tidak ada Roh Kudus di sini, tidak ada Roh Kudus di sini lagi. Sebab kalau ada Roh Kudus di sini dan di sini, maka yang keluar kata-kata Roh Kudus. When your heart and your mind filled with Holy Spirit, what you say, you speak about the God's Word and Holy Spirit. Jadi kalau penuh dengan Roh Kudus di sini, omongnya bukan memfitnah, omongnya bukan mencerca, omongnya bukan tidak saleh, omongnya bukan tidak kudus, tapi omongnya selalu saleh, kudus, menguatkan, meneguhkan, menguatkan. Nah, sekarang yang berikut, yang kedua, memiliki kesediaan hati untuk dibentuk. Masih tetap pada ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tujuannya apa? Punya hati yang bersedia untuk dibentuk. Bentuk jadi apa? Jadi arif. Bentuk jadi apa? Jadi berpengetahuan secara baik tentang Tuhan. Jadi seperti apa? Memahami bahwa hari-hari ini jahat. Jadi kesediaan dibentuk, hatinya dibentuk, hatinya diperbaiki, hatinya diatur oleh Tuhan dengan berkata, firman Tuhan berkata, perhatikanlah dengan saksama, punya kesediaan untuk dibentuk. Bagaimana kamu hidup, punya kesediaan dibentuk hidupnya. Jangan seperti orang bebal, punya kesediaan untuk jadi orang pandai, orang arif, tetapi orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Menggunakan waktu yang ada itu perlu kesediaan hati untuk dibentuk. Sebab begini, contoh sederhananya begini. Kalau hati kita tidak terbentuk untuk punya kerinduan membaca Alkitab, tidak bisa baca Alkitab. Tidak bisa sama sekali. Tidak ada waktu sama sekali. Kalau hati ini tidak terbentuk, tidak bisa ada waktu untuk berdoa. Lebih banyak untuk HP, lebih banyak untuk gosip, lebih banyak untuk memfitnah, lebih banyak untuk mencerca, lebih banyak untuk lakukan yang tidak benar. Jadi memerlukan kesediaan hati untuk dibentuk. Bentuk jadi apa? Saya ulangi lagi, menjadi orang yang memperhatikan dengan saksama khotbah yang disampaikan, persekutuan di dalam Kristus yang baik, membaca firman Tuhan, itu perlu hati dibentuk. Kalau hati tidak dibentuk untuk taat, sulit kita melakukan. Mau radar dari BPD GSJA, beberapa dari pengurus daerah, karena saya sebagai penasihat, mereka datang tanya-tanya sama saya, kasih memberi masukan, memberi informasi, memberi beberapa penilaian, karena 5 tahun yang sudah lewat, tema besar dalam GSJA nasional adalah GSJA 1, EOG 1, artinya orang SJA adalah orang yang punya satu hati, satu pikiran, satu pandangan, dan pandangan itu dilandasi pada keselamatan orang lain, menyelamatkan orang lain dari ikatan dosa, tapi upaya untuk menyelamatkan itu harus dibuktikan dari kehidupan keseharian kita dalam hal rohani. Pendeta sudah taat baca firman Allah belum? Sudah punya waktu berdoa 1 jam sehari belum? Sudah buka sidang baru belum? Sudah buka pos baru belum? Dan lain-lain. Saya bilang kepada mereka,
ini sulit terlaksana walaupun 5 tahun sudah lewat dan kita masuk 5 tahun yang kedua yang disebut EOG modern EOG, artinya gereja yang modern, gereja sidang jemaat Allah yang modern 5 tahun ke depan ini dengan label itu. Kalau hati tidak terbentuk baik untuk taat kepada firman Allah, untuk meneliti firman Allah dengan saksama, dan roadmap daripada gereja ini selama 25 tahun, maka kita sulit untuk maju. Jadi saya bilang sama mereka begitu. Jadi perlu perhatikanlah kehidupan ini secara saksama. Nah, ini perlu kesediaan hati kita dibentuk untuk masuk di dalam memperhatikan aturan-aturan Tuhan, aturan-aturan gereja, aturan-aturan Roh Kudus, aturan daripada Injil itu sendiri. Punya kesediaan hati dibentuk untuk menjadi orang cerdas, orang pandai, bukan orang berbebal, menjadi orang arif. Dan perlu juga kesediaan hati untuk dibentuk dalam mempergunakan waktu, karena kita buang waktu banyak sia-sia. Bapak Ibu, kerja normatif saya rasa tidak ada masalah. Tuhan tidak larang kalau saudara dan saya menghabiskan waktu untuk pekerjaan yang punya profit untuk diri kita, untuk keuntungan diri kita, untuk keperluan diri kita, tidak ada masalah. Hanya kalau waktu yang lain tidak dipergunakan dengan baik, saya rasa itu yang masalah. Maka itu perlu hati kita ini dibentuk, punya kesediaan dibentuk untuk menjadi orang yang submit, to become human being submit to the Lord. That's God need heart like that. Tuhan ingin hati seperti itu, yang rela dibentuk untuk menjadi orang yang saksama memeriksa firman Tuhan, menaruh perhatian kepada firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, dan dibentuk menjadi orang arif, orang yang cerdas, orang yang the human being have knowledge, skill, and wisdom. Menjadi orang yang memiliki keahlian, memiliki pengetahuan, memiliki hikmat dalam pengenalan akan Tuhan, lalu memiliki waktu yang baik bagi Tuhan, karena banyak waktu terbuang dengan sia-sia. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang benar-benar bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika kita tidak memiliki kesediaan hati untuk dibentuk, maka sulit firman Tuhan yang bermanfaat, firman Tuhan yang berguna untuk mengajar, mendidik kita tidak dapat terlaksana, karena kita tidak memiliki kesediaan hati untuk dibentuk dalam menyambutnya. Lalu juga tidak menyediakan punya kesediaan hati untuk dibentuk menjadi orang yang menerima firman Allah menyatakan tentang kesalahan atau dosa kita. Juga tidak memiliki kesediaan hati untuk dibentuk menjadi orang yang bersedia untuk dibentuk kelakuannya, memperbaiki kelakuan, dan juga tidak bersedia karena tidak dibentuk dengan baik untuk mendapatkan didikan dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mesti memiliki kesediaan hati untuk dibentuk oleh firman Allah, karena firman Allah itu diilhamkan Allah adalah bermanfaat. Nah, kalau tidak terbentuk untuk menyambut sesuatu yang bermanfaat, sulit.
untuk kita bisa terima. Kalau tidak terbentuk untuk menerima pengajaran yang baik juga sulit. Kalau tidak terbentuk untuk mendapatkan perbaikan kelakuan juga sulit. Kalau tidak terbentuk untuk mendapatkan didikan dari firman Tuhan itu sulit. The Word of God is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction in the righteousness. Jadi itu kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak terbentuk, we cannot give our heart and our body to be formed of the Lord. That's very difficult. We become righteousness. Jadi kalau kita tidak memberikan hati pikiran kita untuk dibentuk oleh Tuhan, sulit. Kita menjadi orang yang disebut orang-orang yang dibenarkan atau benar. Yang ketiga adalah sebuah harga yang harus dibayar. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu seperti mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Di dalam ayat ini, ayat 17 dan 18, didapatkan sebuah nilai, yaitu harus punya kesediaan juga membayar harga. Harganya seperti apa? Sebab untuk meninggalkan kebodohan itu harus ada harga. Harganya apa? Harus menyediakan waktu untuk belajar kecerdasan. Dan untuk sekolah sesuatu, mendapatkan kearifan dan kepintaran, lihat saja anak SD, anak SMP, anak SMA. Mesti ada harga yang dibayar, uang sekolah yang dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Kalau tidak ada kendaraan, mesti naik bemo. Kalau tidak ada uang bayar bemo, harus jalan kaki. Itu harga yang harus dibayar untuk dapat kecerdasan, untuk dapat kepintaran, untuk tinggalkan kebodohan dan kebebalan. Harus ada harga yang harus dibayar, yang mutlak kita bayar. Price that must be paid for our need. Harga harus dibayar menyangkut keperluan kita. Jangan bodoh. Mesti menjadi cerdas. Orang di Efesus harus bayar harga. Untuk tinggalkan bodoh itu mesti. Untuk meninggalkan bodoh dan bebal itu idiot. You must pay the price. Itu harus bayar harga. Tidak ada orang yang pintar sekarang tanpa bayar harga. Nah, sekarang secara rohani bagaimana? Tidak ada orang yang bisa terbentuk baik untuk taat firman Tuhan. Tidak ada orang yang bisa memperhatikan baik firman Tuhan kalau dia tidak mau bayar harga dengan ketaatan beribadah, ketaatan berdoa, ketaatan membaca firman Tuhan, ketaatan mendengar pemberitaan firman Tuhan, ketaatan melakukan firman Tuhan itu harga yang kita harus bayar. Bahkan ketaatan membawa persembahan dan persepuluhan kita, itu harga yang kita harus bayar. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usaha untuk pintar itu mesti bayar harga. Acie mau bikin kecap itu bayar harga mahal ya. Panggil orang pintar dari Jawa, tapi datang kasih sekolah salah, harus cari orang pintar baru lagi. Bayar itu. Sekarang lift dua-dua macet. Kita telepon semua
teknisi lift di seluruh Indonesia, tanya bagaimana memperbaikinya. Telepon saja kan sudah habis uang. Tadi malam 2 teknisi datang, lalu coba perbaiki, tapi belum jadi juga. Dan itu perlu bayar harga untuk jadi baik. Segala sesuatu untuk jadi baik, diusahakan untuk menjadi baik, diusahakan untuk mengerti kehendak Tuhan, harus bayar harga. Waktu lift rusak, Bapak Ibu mulai bayar harga, naik tangga. Tapi kalau naik tangga, kalau tidak pernah olahraga, puji Tuhan, Anda mulai olahraga. Lebih baik tiru pendetamu, dari rumah datang di gereja jalan kaki, habis kerja di gereja pulang jalan kaki. Usahakan bayar harga. Harganya capek, tapi faedahnya kesehatan Anda jadi baik. Ini harus bayar harga karena kesukaan orang di Efesus ini suka minum anggur. Harus bayar harganya adalah apa? Tahan diri untuk jangan mabuk dengan dunia ini, dengan anggur. Tahan diri yang menimbulkan hawa nafsu, yang menimbulkan keinginan daging, keinginan seksual yang melampaui batas, yang tidak tertata dan tidak teratur, yang tidak ikut regulasi. Harus sedia untuk bayar harga itu, karena kemungkinan jemaat mula-mula ini karena baru bertobat, seperti dari kode baru jadi manusia, perilaku kode masih di bawah. Itu sama seperti batu yang baru ambil dari gunung, baru tukang pahat mau pahat, dia jadi patut berharga atau manusia. Apalagi kalau dari kode jadi manusia, ini kan perilaku kode masih di bawah, penuh dengan nafsu liar, nafsu hutan, nafsu belukar, perilaku belukar. Lalu kalimat terakhir dari ayat 18, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ini juga perlu bayar harga. Sebab mesti doa yang sungguh, mesti fokus kepada Tuhan. Harus spend your time for God. Habiskan waktumu bagi Tuhan untuk mendapatkan apa yang disebut dengan fulfill with Holy Spirit, penuh dengan Roh Kudus. Saya buat catatan dengan gairah doa yang sungguh, dengan gairah membaca firman Tuhan yang sungguh, dengan gairah melayani dan bersaksi yang sungguh, dengan gairah ibadah yang sungguh. Kita bayar harga dengan cara itu, maka kita akan menjadi orang yang memperhatikan hidup di akhir zaman ini. Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sedia bayar harga meninggalkan semua yang merugikan kita. Paulus bilang begitu kepada jemaat di Filipi. Semua yang dulu saya rasa untuk menurut daging ini, saya harus bayar harga membuangnya, lalu saya harus mendapatkan sesuatu yang baru. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi semua yang kita anggap harta, kesenangan buat daging ini, Rasul Paulus bilang harus anggap itu sampah, harus membuang. Ini bayar harga, melepaskan satu keinginan daging, kesenangan dunia, kebiasaan dosa. Memang itu susah sekali.
Tapi kita harus rela membayar harga melepaskannya. Yang keempat, keep our words. Jaga perkataan kita dan bersedia, humble, ready, and prepare your life to humble to every friends, every brothers. Menjaga perkataan kita dan bersedia merendahkan hati dan diri kita. Sebab kalau tidak, kita tidak menjadi orang yang menyadari bahwa kita ada di zaman akhir di mana kita perlu memperhatikan hidup ini. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Jadi kata-kata kita itu mesti bernilai Mazmur. Hidup puji-pujian, nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bukan kata-kata gosip, bukan kata-kata fitnah, bukan kata-kata yang berdusta dan berbohong, atau menyakiti, melukai, lalu menyusahkan orang lain. Kita harus perhatikan kata-kata kita. Kita harus memperhatikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuduhkan kepada orang. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-20, perhatikan perkataan kita. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Menghadapi susah, menghadapi ujian, tekanan, pressure, menghadapi kelimpahan, kesenangan. Dia bilang, jaga perkataan kita supaya Tuhan disambut. Jangan sampai ketika kita sulit, tidak ada nyanyian dari mulut kita, tidak ada mazmur lagi dari mulut kita, tidak ada doa dari mulut kita, tapi ada penyampaian putus asa dan putus harapan, seakan-akan Tuhan tidak ada lagi. Dan ayat 21 juga jaga sikap dan tindakan kita di antara sesama. Rendahkanlah diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kadang-kadang orang merendahkan diri tapi tidak takut Tuhan. Ada orang mengaku salah tapi dia mengulangi salah itu lagi. Itu artinya merendahkan diri tapi tidak takut Tuhan. Mengaku salah tapi besok lakukan lagi. Mengaku salah dan tidak mau buat lagi tapi minggu depan buat lagi. Ini merendahkan diri dan bukan merendahkan hati. Ayat ini dia hanya kasih tahu tentang merendahkan diri, tapi di dalam pengantar perjanjian baru dalam surat-surat Rasul Paulus, perkataan-perkataan universal seperti ini menyangkut hati dan seluruh diri. Kalau diri berarti di dalamnya ada hati. Jadi kadang-kadang orang merendahkan diri, mengaku salah, tapi besok dia bikin kesalahan yang sama lagi. Ini namanya munafik, ini namanya kepalsuan, ini namanya berdusta. Dan ini berlaku di jemaat di Efesus. Sepertinya mereka bilang, I want to say sorry about my wrong action. Sampai dia bikin lagi wrong action. Besok dia buat lagi perbuatan yang salah, yang sama. Nah, ini sangat berbahaya. Firman Allah berkata, hatinya sudah ditebalkan oleh dosa, sehingga ia menganggap remeh pengakuannya dengan merendahkan diri, dengan penuh kemunafikan dan kepalsuan. Nah, apalagi kalau hamba Tuhan punya suami suka menfitnah atau istri tukang fitnah. Firman Tuhan berkata dalam surat Timotius dan Titus, dia bilang tidak pantas
menjadi seorang pengerja atau pelayan Injil. Itu kurang ajar namanya, penfitnah. Begitu mudah melakukannya, begitu gampang melakukannya. Karena mungkin merasa, oh Tuhan penuh kasih sayang, hari ini saya berdosa, saya minta ampun, besok bikin lagi. Ingat, dosa yang dirancang tidak ada pengorbanan kematian Yesus untuk kedua kali. Matius 12 ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kiranya Tuhan tolong kita semua. Ayat 22 ayat 9, karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Itulah perilaku kita yang disebut memiliki hidup yang bijaksana menjelang akhir zaman. That's the behavior of our call to have a wise life to the end of the time. Sekali lagi, itulah perilaku kita yang harus kita miliki, yang disebut memiliki hidup yang bijaksana menjelang akhir zaman. Mari kita bangkit berdiri.